Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang kami hormati para yai, para asatid, para pejabat ITS, non ITS, semua pemirsa kuliah subuh online rahimakumullah. Pertama-tama kami ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini adalah hari yang ke-26 dan ini adalah masa-masanya untuk masa malam-malam Lailatul Qadar. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar pada masa puasa Ramadan hari ini yang bersamaan dengan adanya suatu musibah di internasional, yaitu musibah corona. Kedua kalinya kami tak lupa sampaikan selawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang berubah dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang benderang seperti saat ini. Jamaah kuliah online subuh rahimakumullah. Sebelum kami mungkin membahas masalah judulnya, awalnya memang judulnya masalah ekonomi umat. Namun kami lihat di dalam buku dari tematik ya ada pemberdayaan ekonomi umat. Mungkin ini adalah pengalaman kami di dalam pemberdayaan ekonomi yang non muslim atau muslim secara umum general, dan juga saya ambilkan juga kita lihat bagaimana sih kira-kira perekonomian zaman-zaman dulu mulai Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, yaitu sampai akhir zaman. Nah itu juga pengalaman kami, kebetulan kami juga pernah istilahnya adalah jejak Rasul, walaupun tidak ketemu. Dari 25 Nabi itu hanya sekitar 19 yang kita temukan jejaknya, termasuk makamnya dan lain. Diawali dengan ini mungkin kami akan menyampaikan di awal dengan wasiat Rasulullah, di mana di salah satu wasiat ini, kalau yang di Ramadan yang pertama sampai akhir saya sudah dibahas, namun ini adalah kita tidak memperdebatkan, di mana di dalam hadis ini disebutkan an Abi Dzar radhiyallahu an. Jadi di sini adalah Abi Dzar radhiyallahu an qala menyatakan bahwa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pernah bersabda padaku, ya Abu Dzar, hei Abu Dzar, ataro kasratal mali wal ghina. Apakah engkau mengira bahwa orang-orang yang banyak harta itu adalah orang kaya? Naam ya Rasulullah. Betul, jadi membenarkan. Benar kataku, wahai Rasulullah. Dilanjutkan, qala fatarokillata mali wal fakru. Apakah engkau juga menyangka bahwa orang-orang yang sedikit harta itu juga orang fakir? Qultu naam ya Rasulullah. Betul, ya Rasulullah. Qala innamal ghina innal qalbi wal fakru fakru qalbi. Jadi sesungguhnya yang dinamakan kaya itu adalah kaya hati, dan fakir itu adalah fakir hati. Wa man kana al-ghina fi qalbika fala yadurruhu ma laqiya minad dunya. Jadi barang siapa yang kaya atau merasa cukup dalam hatinya, maka tidak akan membahayakan dirinya apa sedikit pun harta dari dunia ini. Wa man kana faqru fil qalbi fala yughnihi ma aksara minad dunya.
Dan barang siapa fakir, merasa kurang terus dalam hatinya, maka harta dunia yang banyak itu tidak mencukupi baginya. Terus dan terus, nggak habis-habis, merasa cukup. Wa inna ma yadurru nafsahu syuhuha. Jadi sesungguhnya yang merusak itu adalah sifat kikir yang ada pada dirinya sendiri. HR dari Ruwaul Ibnul Hibban. Dalam hal ini kami tidak memasalahkan antara bagaimana definisi daripada kaya sama fakir miskin. Tapi di sini adalah kami state sebelum kita masalah pemberdayaan umat itu adalah kalau kita merasa kaya hati walaupun keuangannya pas-pasan itu adalah kita merasa orang kaya. Walaupun kita punya uang berkelimpangan yang cukup banyak, namun kalau kita masih kurang, merasa kurang, maka itu adalah. Nah, saya kira itu dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke bagaimana pemberdayaannya. Minimal kita sudah tahu apakah kita masuk kelompok atau kriteria ini, kita itu orang kaya hati atau kita orang miskin. Semoga semuanya kita mendapatkan satu barokah hidayah dan kita masih merasa kaya hati walaupun dengan segala kemaksimalan atau kekurangan. Jamaah online rahimakumullah, para rasul adalah sebaik-baik makhluk Allah yang dipilih untuk menyampaikan risalah kepada manusia yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Di mana risalah terakhir turun dalam ayat Al-Quran di surat Yusuf dikatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadisan yuftara wa tafsilan kulli syai'in walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa hudan wa rahmatan likulil yu'minun liqaumin yu'minun. Di sini disebutkan bahwa jadi ada suatu pembelajaran, terdapat pengajaran untuk kisah-kisah sebelumnya. Al-Quran itu adalah bukan cerita yang dibuat-buat, tapi di sini adalah membenarkan kitab sebelumnya, baik itu kitab Taurat, Zabur, Injil. Itu adalah penjelasan segala sesuatu. Itu sebagai petunjuk dan rahmat untuk orang-orang beriman. Jadi dari dari beberapa kejadian-kejadian atau perilaku itu adalah sudah dicontohkan di zaman dahulu. Nah, sekarang kita melihat di antara tugas para rasul itu adalah mengendalikan atau mengenalkan Allah dan menyuruh kepada umat yang untuk beriman kepadanya. Di mana para rasul itu adalah tidak minta bayaran sesepun. Bahkan di surat Asy-Syura kalau nggak salah Nabi Hud itu dituduh. Dituduh bahwa Anda maunya apa? Bahkan mau dikasihkan sesuatu atau yang lainnya sama umatnya, dia nggak mau. Saya tidak minta apa-apa. Saya ingin melanjutkan atau meneruskan, ingin mengingatkan bahwa ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kami hanya inginnya dengan Allah aja. Nah, di sini dari semua para rasul itu mengenal Allah, menyuruh umat dan tidak minta apa-apa. Yang kedua adalah memperbaiki perilaku. Jadi di sini adalah harapannya memperbaiki perilaku negatif umatnya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kaitannya dengan topik ini adalah yaitu perilaku dari perilaku ekonomi. Nah, dalam perilaku ekonomi di sini dimensinya kalau kita lihat yang pertama misalkan yaitu Nabi Adam. Dan Nabi Adam dan istrinya itu diturunkan ke bumi akibat adanya suatu godaan setan, yaitu dia memakan suatu buah atau pohon yang terlarang. Itu ada di state di dalam Al-Baqarah ayat 36. Beberapa tuntutan yang dipetik di dalam perilaku ekonomi yang dijalani Nabi Adam. Yang pertama adalah karena di situ kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Ya, memang kebutuhan primer dalam hal ini adalah setelah beliau diturunkan, ya. Jadi setelah beliau itu diturunkan di buminya Allah, jadi turun dari surga, maka dia nggak bisa apa-apa
Kalau di surga beliaunya makan semuanya bebas dan lain-lain, walaupun saya sendiri juga nggak tahu surga, belum tahu benar surga. Namun setelah turun di bumi, beliau adalah istilahnya adalah merasa kesulitan, segalanya bentuknya kesulitan. Sehingga kalau kita lihat di dalam di surat Tauha ini, ya, di dalam surat Tauha ini disebutkan bahwa itu sudah terstate ya. Jadi fakulna ya adama inna hada fakola ya adamu innal hada adulaka beli jaujika fala yujil jannaka minal jannati. Dan seterusnya di sini yang paling penting adalah disebutkan Allah tajui fiha wala tahro. Nah, di sini ada suatu gandengan ya, jadi kata yang bergandengan, yaitu lapar dan telanjang. Dan gandengan satunya lagi adalah fa innaka la tatma'u fiha wala tatha. Ini gandengannya terkait dengan apa? Panas dan juga panas, sama-sama panas. Satunya adalah panas untuk lahir dan satunya adalah panas untuk batin. Nah, di mana ini kalau kita lihat untuk si zamannya Nabi Adam, maka di sini adalah adanya satu kelaparan, dia telanjang, maka dia akan melakukan bagaimana untuk pembuatan atau bagaimana untuk menghidupi dirinya. Sehingga yang kedua adalah dia harus bekerja keras. Nah, ini di dalam bekerja keras prinsip dalam bentuk yang positif. Di situ disebut dalam surat Al-Balad nomor 4, laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi sebetulnya adalah kami itu telah menciptakan manusia dalam bentuk apa? Susah payah, kabad. Nah, dimaksud di sini adalah menurut Said bin Zubair itu adalah dalam mencari kehidupan. Jadi susah payah dalam mencari kehidupan. Di dalam surat Taut nomor 117 itu diriwayatkan bahwa makanan yang pertama kali dimakan oleh Nabi Adam itu berupa apa? 7 butir gandum yang diperintah oleh malaikat untuk ditanam. Di mana benih tersebut itu menghasilkan satu gandum, kemudian ditumbuk dan dijadikan adonan seperti sekarang, yaitu kemudian menjadi roti yang baru dimakan setelah melalui proses yang panjang yang melelahkan. Nah, ini adalah konsep ekonomi cukup banyak. Ada nanam gandum, ada membuat jadi roti, berbagai macam roti sehingga akan dilakukan atau dimakan. Di sini sudah ada proses ekonomi yang saat-saat di zamannya Nabi Adam. Nah, dari uraian di atas, maka di sini kesimpulannya adalah perilaku ekonomi dalam arti yang sangat dasar, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup sudah dilakukan sejak manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam. Dan juga kebutuhan primer adalah sandang, pangan, dan papan. Terus juga pemenuhan untuk tanggung jawab pemimpin sesuai dengan lingkupnya, yaitu pribadi, suami, keluarga, pemimpin negara, dan lain-lain. Nah, kalau kita yang laki-laki, kita jadi pemimpin pasti minimal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, minimal pemimpin daripada keluarga. Dan yang terpenting adalah bekerja keras adalah suatu prinsip bentuk positif untuk mewujudkan suatu kesejahteraan. Nah, di sini adalah di Nabi Adam. Berikutnya adalah bagaimana dengan Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini diawali dengan doa. Ini doa bahasa Jawa gitu ya, doa gregeten ya. Doa gregeten. Jadi doa sudah nyerah gitu loh. Sampai-sampai dikatakan la tadar alal ardi minal kafirina dayyaro. Di sini adalah wis gregeten. Jadi istilahnya ya Allah di doanya, jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir ini yang tinggal di atas bumi. Maksudku habisi semua. Udah. Nah, di sini ternyata doanya Nabi Nuh ini dikabulkan. Tapi juga ada proses pembelajaran di dalam doanya Nabi ini. Pembelajarannya apa? Nah, secara ekonomi kita lihat. Ya, ini doanya udah diterima, maka terus di dalam pembelajaran nilai ekonominya, yaitu keberhasilan Nabi Nuh untuk menyelamatkan dirinya dan kaumnya, ditempuh dengan 3 usaha. Pertama pertanian,
kedua adalah pertukangan, ketiga industri. Ini komplit sebetulnya kalau lihat ini. Kenapa saya katakan komplit? Menanam dulu pertanian. Jadi menanam untuk kebutuhan raw material, kayu dan Nabi Nuh kebetulan adalah nabi yang umurnya paling panjang, yaitu 950 tahun. Yang paling pendek Nabi Yahya 32. Dan mirip dengan Nabi Isa, tapi nggak jelas Nabi Isa itu sudah dianus Allah, dia kalau meninggal berarti 33. Nah, di Nabi Nuh ini pembelajaran ekonomi adalah pertama adalah pertanian, terus pertukangan dirubah dari kayu tadi hasil dari istilahnya sinyal kehutanan lah gitu, terus dirubah menjadi bentuk ya, dipotong, digaji dan lain-lain jadi tukang. Nah, dan itu dijadikan pabrik kapal atau merakit kayu sehingga jadi perahu. Sebetulnya kalau di Lamongan itu ada Kiai Bakir kalau nggak salah, itu juga ahli buat kapal di Panji Paciran kalau nggak salah. Itu dia ahli dalam suatu membuat kapal. Sekarang udah dapat PT Dok dan lain-lain ya. Tapi di zaman Nabi Nuh ini sudah di dalam proses ekonomi adalah ada pertanian, pertukangan dan lain-lain. Dan poin pentingnya di dalam Nabi Nuh di sini adalah dia bekerja keras, ya, bekerja keras, percaya diri, konsisten dengan rencana yang dibuatnya. Itu ada satu komentar-komentar. Ya, komentarnya adalah di dalam surat Hud itu adalah yaitu adanya ya dinyek atau diejek atau yang lainnya, tapi dia masih tahan banting. Dan dari Nabi Nuh ini memang betul sesuai dengan doanya, diterima oleh Allah dan dihabisin semua, habis. Umat yang ada di habis. Nah, tinggal tersisa anaknya 4 di situ kita sebut ada Sam, Ham, Yafid sama Kan'am. Yang Kan'am nggak ikut. Jadi ini yang meninggal karena nggak sama istrinya, ya, sama istrinya itu juga ikut-ikut meninggal. Dan yang di kita itu sebetulnya mungkin masuk golongan yang Yafid itu ya. Jadi ini adalah ini ceritanya ini panjang sana. Nah, kalau di non Muslim nama itu dipakai. Kalau saya mendengar di daerah timur itu ada nama Pak Yapet, ya saya nggak dong. Setelah saya dong, itu adalah dari Yafid itu ya Pak Yapet. Nah, itu kira-kira. Kalau kita lihat kejadian. Berikutnya adalah ini nggak terlalu detail, nanti waktunya nggak nututin. Ini adalah dari Nabi Hud. Nah, di dalam Nabi Hud itu cukup banyak sebetulnya ayat-ayat yang terkait dengan Nabi Hud, yaitu tentang kaum Ad ini ya. Di sini adalah ada surat Al-A'raf. Ya, itu dari 63 sampai 72, ada surat Hud sendiri 50 sampai 60, ada surat Asy-Syura ya 123 sampai 150 dan Al-Ahqaf 21 sampai 28. Nah, di dalam perilaku ekonomi itu tertuang secara tegas itu di surat Asy-Syura tahun nomor 123 sampai 140. Nah, dari ayat-ayat di atas itu diambil suatu kesimpulan. Di mana simpulannya adalah sebetulnya kalau di dalam kehidupan Nabi Hud ini adalah zaman itu dia bisa membuat bangunan-bangunan. Jadi ini orang sipil yang paling banyak membuat bangunan-bangunan, gedung-gedung yang tinggi dan lain-lain ya. Di mana di dalam bangunan tinggi dan lain-lain di sini memang tujuannya beda, bukan tujuan real. Jadi kalau kita lihat kisah untuk pengajarannya beliau adalah dia mendirikan tanah tinggi, bangunan tinggi hanya untuk apa? Hanya untuk main-main, ya. Jadi supaya apa? Dia berharap dengan membuat benteng-benteng yang tinggi itu supaya kekal di dunia. Nah, berkenaan dengan ayat itu di dalam tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan kaum Hud itu memusatkan perhatian mereka pada upaya mendirikan bangunan yang megah. Bukan atas suatu kebutuhan, tetapi kebutuhan primer maksud kami adalah kebutuhan sekunder untuk main-main, pamer kekuatan dan lain-lain. Ya, itu sebetulnya sudah dicontohkan di sekarang ini ya, mungkin di Dubai, Abu Dhabi, atau mungkin juga di tempat-tempat kita, di mana di tempat kita adalah banyak orang yang punya villa, banyak ya di tempat-tempat ya baik itu di Batu Malang atau di Bogor atau yang lainnya. Ya, tapi bukan untuk apa-apa, untuk kesenangan aja. Padahal di lain pihak banyak orang membutuhkan rumah
rumah sangat sederhana, rumah sangat sempit sudah dan lain-lain. Tapi itu semoga aja kita nanti belum diajar. Nah, di Nabi Hud sendiri di sini adalah sampai-sampai apa namanya, Allah itu terakhir itu mendatangkan azab. Jadi berupa angin yang sangat kuat sehingga melumatkan dan meluluhlatakan semua bangunan dan benihnya. Banyak cerita terkait dengan Nabi Hud sendiri. Dia ada yang di kaumnya itu dia udah membangun, udah tinggi, udah yang lain-lain, mendatangkan beberapa ahli konstruksi dan lain-lain, tapi pas hari hanya itu diajak Allah dan semuanya digulung habis. Itu menunjukkan bahwa perekonomian di zaman Nabi Hud itu sudah sangat-sangat tinggi. Ya. Berikutnya adalah ini adalah untuk dari Nabi Ibrahim. Nah ini kebetulan mohon maaf kalau kita lihat foto ini foto makam Nabi Daud ya di pas di Yerusalemnya. Ini sponsor aja. Terus berikutnya adalah ini dari Nabi Ibrahim. Nah kalau Nabi Ibrahim di sini adalah menetapkan kebutuhan pokok dari manusia, ekonomi secara teori dan praktek, di mana berkisar pada upaya untuk pemenuhan kehidupan manusia, di mana ada beda pendapat ya dari pakar-pakar ekonomi itu kaitan dengan kebutuhan yang mendasar. Ada dua kebutuhan, yaitu secara fisiologis dan secara psikologis, di mana ini adalah berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan untuk yang psikologisnya adalah berupa rasa aman, loyalitas, dan penghargaan. Dan ini makamnya Nabi Ibrahim, dan di depan, di belakangnya sendiri dalam satu komplek itu ada juga makamnya Iska dan seterusnya. Banyak termasuk istrinya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim doanya, alhamdulillah dia doanya dan diterima oleh Allah, yaitu minta negeri Mekah, negeri yang aman dan dijauhkan dari beserta anak cucu akan tidak menyembah berhala. Karena apa? Karena saat beliaunya di zamannya mereka itu adalah banyak berhala. Bahkan berhala-berhala di depan Ka'bah itu juga zaman sebelum Rasulullah pun itu masih digunakan untuk hajinya para musyrikin. Tapi karena di depannya Ka'bah itu berhala-berhala yang banyak, sehingga dia juga memuteri Ka'bah sama. Tapi di depan Ka'bahnya ada berhala-berhala. Nah, dari sumber perekonomian dari Nabi Ibrahim di sini bahwa untuk rezeki Allah untuk hambanya itu terbuka untuk semua makhluk, maka tidak ada alasan untuk menghalangi seseorang untuk beraktivitas ekonomi dalam rangka untuk mengais rezeki, karena adanya perbedaan akidah, ideologi, pemikiran atau yang lain. Nah, doa ekonominya itu tadi, jadi adalah dia minta untuk dimakmurkan, dan alhamdulillah doanya dikabulkan, sehingga di Mekah sendiri sekarang sangat-sangat makmur sekali. Yang dulunya tanah yang tandus sekarang subur dan melimpah ruah gitu yang lainnya. Berikutnya adalah Nabi Soleh. Nah, gambar ini adalah gambar terakhir kami ke Madain Soleh. Itu adalah kira-kira 360 dari Medina, 360 dari Medina. Dan alhamdulillah itu sebelum lockdown, jadi sebelum COVID, awal Februari kami ke sana. Ya, Februari kemarin alhamdulillah sudah ditutup untuk semuanya, maksudnya ditutup untuk mau menuju ke Mekahnya. Nah, di sini di Nabi Soleh ini juga dia ahli di dalam memahat ya. Jadi gunung-gunung ini dipahat. Ya, itu punya suatu keahlian dalam ekonomi, belajar ekonominya ini cukup bagus. Jadi bumi-buminya gunung-gunung dipahat jadi rumah. Di gambar ini adalah gambar tempat pertemuan. Jadi ini adalah gambar untuk tempat pertemuannya mereka. Dan agak ke sana dalam kita tidak boleh. Ini tahun kemarin kebetulan boleh, tahun sebelumnya tidak boleh. Dan saat kami di dalam pun itu juga sebetulnya tidak boleh. Nah, ini kalau kita lihat bahwa di dalam kehidupan di Nabi Soleh ini adalah adanya suatu pemborosan. Jadi pemborosan, bahkan dia melampaui batas. Ya, di sini disebutkan di dalam salah satu ayat Al-Quran, janganlah kamu istilahnya mentaati perintah orang-orang yang melebihi batas. Ini pemborosan, menghambur-hamburkan, membelanjakan harta melebihi daripada harta batas kewajaran.
terus korupsi, kerusakan, ini ada di jamnya mereka. Jadi ekonomi positif yang ada dan telah menjadikan satu ketetapan bagi segala bentuk penyelewengan. Jadi kaum Nabi Soleh itu tidak mensyukuri nikmat, sesuai dengan di dalam surat A'raf. Maka terjadi apa? Gempa. Jadi terakhir ini memang sudah di Madain Saleh ini udah nggak ada penduduk, bahkan ini udah habis. Untuk wisata aja baru dibuka, ini pun mencuri-curi wisatanya. Jadi diazab oleh Allah. Jadi kaum apa namanya Madain ya, di kaum Madain di sini adalah saat itu dia minta sama Nabi Soleh, yaitu ya, salah satunya adalah minta onta, dikasih onta, ontanya onta hamil, dan silakan untuk diambil susunya, tapi jangan dianiaya. Tapi yang terjadi adalah bukan hanya dianiaya, tapi dibunuh. Akhirnya diancam mau diazab. Azab pertama hari Rebu itu adalah mukanya itu adalah kuning, hari Kamis mukanya merah, dan hari Jumat mukanya hitam. Dan terakhir dilibas semuanya, meninggal semuanya berkelimpangan. Tapi sebelum meninggal itu Nabi Soleh dikejar-kejar. Nah, saat dikejar-kejar beliau sudah meninggalkan tempat ini dari semua orang-orang mukmin. Nah, jadi ini adalah untuk Nabi Soleh, dia udah sangat canggih juga. Jadi kalau di sini adalah di Bali gitu ya, dia memahat patung, tapi ini bukan memahat patung, gunung yang dipahat. Nah, ya seperti kayak ada di mana di Petra juga sama, itu gunung dipahat. Jadi secara ekonominya udah cukup bagus sekali. Dan berikutnya adalah Nabi Syuaib. Di mana Nabi Syuaib ini kalau dengan ilmu saya itu di ilmu instrumentasi, itu adalah ilmu untuk alat ukur dan timbangan di sini. Di Nabi Syuaib ini adalah mencurangi takaran timbangan. Ya, di dalam surat Hud 11 tahun nomor 84 ini disebutkan bahwa wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Ini mengurangi, sangat-sangat jahat sekali, mengurangi timbangan. Kalau dia membeli, timbangannya standar, karena sudah ada standarnya di sana. Tapi dia menjual, timbangannya dikurangin. Nah itu biasa. Di sini udah banyak dicontohkan. Jadi contoh-contoh di sini juga banyak ya. Tapi saya nggak perlu cerita banyak untuk waktu aja. Terus mencurangi orang lain. Dan juga melakukan suatu pungli. Itu di zamannya Nabi Syuaib. Ini juga melakukan kayak gitu. Ada curang, pungli. Jadi jangan kaget. Kalau zaman sekarang itu sudah zaman komplit. Kelakuan-kelakuan mulai dari Nabi Adam itu komplit ada semua. Nah, makanya namanya zaman sekarang adalah zaman akhir zaman. Jadi ikuti kejadian-kejadian atau mungkin perilaku negatif yang dari dulu dicontoh. Kenapa ya enggak positif lah, nanti kita akan lihat pemberdayaan. Gambar ini kebetulan gambar yang lain, ini foto saat di paling kiri ini adalah foto tempat lahirnya Nabi Isa. Ini adalah di dalam gereja tempat Natal ya di Yerusalem, dan ini adalah di Israel. Ini adalah sungai apa namanya? Yordan, ya, Sungai Yordan. Ini tempat baptis. Saya pernah ke sini dan mau ikut mandi di sini, tapi dilarang oleh istri saya waktu itu. Di sini mandi seolah-olah kayak dibaptis itu bayarnya $10. Nah, tapi ya melihat aja daripada jadi masalah. Ini kan Nabi Isa itu istilah orang non Muslim kan dibaptis oleh Nabi Yahya, tapi istilahnya kami adalah tidak dibaptis, tapi disucikan, dimandiin oleh Nabi Yahya. Terus yang kanan ini adalah juga tempat saat Nabi Isa naik ke atas. Jadi sebelum dia naik ke atas, ada Yudas masuk, Yudas keluar, Yudas seperti kayak Nabi Isa, sehingga Nabi Isa itu kayak Yudas kayak Nabi Isa, dan dia dilakukan ritual sampai dia disalib, bahkan dibunuh, meninggalnya di Golgota. Di Golgota itu jaraknya cukup jauh, tapi ceritanya nanti aja. Ini kaitan dengan ekonomi. Dan selanjutnya adalah Nabi Yusuf. Di Nabi Yusuf, di sini kalau cerita dalam Yusuf, ini adalah cerita yang komplit di Yusuf. Di antara yang lainnya itu adalah Yusuf. Di dalam surat Yusuf ya, di dalam surat Yusuf itu komplit. Kalau yang lainnya kan enggak.
Nabi Musa ada di surat Hud, ada di surat macam-macam. Kalau Nabi Yusufnya agak komplit, bisa disebut. Nah ini diawali dengan di awal-awal disebutkan surat Ibqala Yusufu liabiya. Berarti ini roa itu ahada kawasam sawar komaro roa itu li sajidin. Nah ini tuh diceritakan sama bapaknya bahwa matahari dan rembulan itu sujud kata kami. Nah di sini udah diprediksi bahwa Yusuf itu harus hati-hati, Yusuf harus dijaga dan lain-lain. Walaupun tapi ini nabi ya, anaknya nabi. Anaknya Yakub. Jadi ya tahu sehingga nah ini juga hati-hati. Sampai terakhir beliaunya adalah dari cerita Nabi Yusuf kita potong terakhir dia adalah sampai bisa menceritakan kejadian yang dalam mimpi dan lain-lain, akhirnya dia memintakan diri. Jadi memberanikan diri itu minta dinobatkan sebagai orang yang menangani kayak sini bulog gitu ya, logistik. Nah di sini kalau kita lihat di dalam Nabi Yusuf, poin pentingnya adalah yang pertama konsepnya itu agar semua penduduk bekerja keras untuk menanam di semua lahan, tersedia untuk menjamin stabilitas dan peningkatan produksi. Kenapa? Karena udah diprediksi 7 tahun ini adalah subur, maka kita jangan berfoya-foya menghambur-hamburkan, tapi kita tingkatkan. Tahun berikutnya baru musim paceklik. Nah, jadi menyiapkan persediaan stok bahan pangan dengan menyimpan kelebihan barang setelah dikonsumsi untuk persiapan di masa mendatang. Nah ini kan strategi yang sudah dijalani oleh Nabi Yusuf jamnya. Periode kedua saat terjadi krisis dan kesulitan di sini adalah yang akan disimbolkan dengan 7 ekor sapi itu Nabi Yusuf tidak hanya berteori tapi dengan bentuk ilmu pengetahuan dan kejujuran yang dilakukan. Bagaimana untuk memberanikan diri tadi. Jadi dia sampai menangani masalah bulognya itu. Dan berhasil. Sehingga sampai-sampai saudaranya juga ketemu dan lain-lain. Dari saudara kandung Benyamin dan saudara-saudara yang lainnya. Terus berikutnya Nabi Musa. Nah, ini kalau gambar ini kebetulan ini Nabi Musa ya, makamnya Nabi Musa. Nah kalau gambar ini adalah ini Nabi Musa saat menerima 10 perintah ya di Bukit Sinai. Jadi kami kebetulan sudah bisa naik ke sana di Bukit Sinai. Nah di dalam dimensi untuk kehidupan Nabi Musa di sini adalah dia menangani krisis air ya di dalam pacekliknya dan seterusnya. Dan dia cenderung ini yang kedua adalah adanya suatu variasi. Jadi variasi dalam mengkonsumsi. Jadi kayak kuliner itu ya. Maka di sini adalah walaupun di zamannya mereka itu ada makanan yang enak ya. Namanya makanan itu mana dan salwa. Kebetulan manis ya. Makanan ini manis ya. Manis ya. Kayak sini manisan itu ya. Jadi ini mana dan salwa. Itu Al-Baqarah 57 itu agak salah. Mohon maaf. Nah, jadi karena di zamannya Nabi Musa ini istilahnya kaumnya itu salah satunya adalah kaum yang Israel itu adalah kaumnya sukanya nuntut ya. Udah dikasih banyak nuntut, sudah ditolong Nabi Musa nuntut terus sampai sekarang nuntut. Sampai sekarang yaitu menuntut gimana caranya Palestina sudah dikuasai. Alhamdulillah 2 hari yang lalu saya baca TV bahwa Uni Eropa itu tidak menyetujui kaitannya dengan mau mencaploknya itu. Alhamdulillah. Semoga aja kita nanti akan dari sana. Jadi nuntut dan nuntut nggak ada habisnya. Nah, terus di sini juga ada contoh untuk rekrutmen dari pegawai itu di zamannya Nabi Musa. Jadi waktu itu Nabi Musa pernah menolong ya di suku Madian. Suku Madian ini sukunya dari Nabi Syuaib ya. Jadi sukunya Nabi Syuaib. Nah di sini adalah ada rekrutmen, bagaimana cara merekrutmen, harus pakai standar ya, harus punya keahlian dan lain-lain. Ini adalah rekrutmen yang dilakukan. Jadi di masa-masa di zaman Nabi Musa ya, selain masalah air yang sudah dilakukan juga masalah kuliner itu juga di zaman Nabi Musa dan juga bagaimana cara di HRD-nya kata kita. Dan ini gongnya terakhir ya, sebelum kita lihat pemberdayaan umat. Ini gongnya adalah dimensi dalam kehidupan Rasulullah. Walaupun ini cukup banyak sebetulnya, tapi nanti kita cerita sedikit aja. Di mana Rasulullah ini yang paling penting adalah dari semasa hidupnya Rasulullah itu mengajarkan banyak hal kebaikan. Itu seperti terkait dengan masalah hukum, politik, juga masalah-masalah perdagangan dan ekonomi.
ceritanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini adalah komplit, ya. Komplitnya ya, terkait dengan yang awal hadis yang pertama kita sebutkan antara fakir miskin atau dengan orang kaya. Apa? Rasulullah itu adalah yatim di awalnya. Terus yatim piatu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Pas umur 12, beliau adalah diikutkan atau ngenger oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Bahkan sebetulnya kalau di Indonesia itu tidak boleh ya. Usia 12 itu ikut kerja itu tidak boleh. Tapi zaman Rasulullah itu adalah saat umur 12 tahun itu pertama kali ikut dagang. Ikut dagang sampai ke Syria. Dan sampai di Syria itu juga ketemu pendeta Bahiro ya. Di biara di sana akan dilihat ini adalah calon nabi, ini ada tanda-tandanya nabi. Terus kasih tahu sama Abu Thalib, ini tolong dijaga. Karena ini adalah titisan dan lain-lain. Ceritanya panjang di sana. Nah, dari sini itu saat dia kemah di tempatnya di Bahiro itu, di jamuan dan lain-lain. Yang kita petik di sini adalah saat usia 12 tahun itu beliaunya udah ikut dalam proses perdagangan, ngenger. Begitu kira-kira usia 17 tahun, itu dia bisa kerjasama. Kerjasama apa? Dia ahli di dalam dagang, tapi nggak ada modal, dimodali oleh yatim piatu. Dananya yatim piatu maksud kami, dananya para janda. Yang nggak bisa kerja, dia akad namanya kerjasama. Jadi dulu itu ada namanya kerjasama. Bahkan di dalam peta ini kalau kita lihat, ya, terus yang di kirinya itu kita lihat adalah dulu ada namanya temu usaha atau temu bisnis. Zaman Rasulullah itu, jadi tiap bulan tuh ngelitis di mana tempat pertemuan temu bisnis itu sudah diajarkan ya, sudah dicontohkan di sana. Jadi saat umur 17 sampai sebelum nikah dengan Khadijah. Khadijah itu adalah langganan seorang janda yang dia punya modal yang banyak, bahkan dikasih upah, jadi nggak main-main. Tapi karena Rasulullah itu adalah seorang yang sidik dan amin, didapat jujur dan percaya, sehingga banyak orang senang kalau bekerja sama dengan beliau. Sangat senang sekali. Gak mau kalah dibujui, gak bakalan dikadalin dan lain-lain. Sehingga cekak cingrangnya saat dia udah usianya 25 tahun dan dia udah menikah dengan Ibu Khadijah, dia udah jadi manajer. Namun di usianya sekitar 30 tahun, itu di ujung 30 tahun, dia cenderung untuk ibadah. Walaupun dia udah cenderung ibadah untuk usia yang 30 tahun, itu adalah dia masih juga melakukan perjalanan. Baik itu di Yaman, di Najd, atau di Najran, itu masih melakukan perjalanan. Untuk perdagangan. Nah, kata beliaunya, penghasilan yang terbaik itu adalah dari tangannya sendiri. Jadi ini ada peta-petanya. Ini cukup jauh tentunya. Kalau kita lihat dari peta itu perjalanannya cukup jauh. Dari ini ke Medina aja sekitar 300-an kilo. Bayangkan kalau kita naik kendaraan yang kecepatan 200 ya sekitar 3 jaman. Tapi kalau jalan kaki naik onta bisa dibayangkan dia 1 bulan. Yang lainnya karena berhenti dan lain-lain. Udah. Jadi itu perjalanan beliaunya yang ke sana. Nah, terus kalau kita menyimak untuk zamannya dia sudah jadi pemimpin saat di Medina, maka ceritanya lain lagi yang dilakukan, yaitu bagaimana untuk masalah zakat, bagaimana masalah zakat pun macam-macam, pajak non muslim itu adalah ada cerita yang cukup panjang ya. Jadi jizyahnya itu atau pajak yang dibebankan kepada orang-orang non muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan, itu menjalankan ibadah serta kecuali dengan wajib militer. Dan juga selain itu, Rasulullah juga menerapkan sumber perdagangan pendapatan yang lain saat beliau jadi pemimpin ya, yaitu dengan sistem khoros, yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim dan diambil oleh kaum muslim. Dan juga ada yang mengolah tanah, setelah itu statusnya disewakan ya. Itu zamannya Rasulullah sudah jadi pemimpin. Dan juga ada uang-uang tebusan, tawanan perang, dan juga ada
juga uang-uang dari orang Muslim yang murtad tapi pergi meninggalkan negara, dan ada juga pajak khusus yang dibuatkan dengan kaum muslimin yang kaya raya dalam rangka untuk menutupi kekurangan selama masa darurat. Dan yang terakhir terkait dengan perdagangan, lalu kita lihat ada yang namanya sahabat Abdurrahman bin Auf, di mana beliau lah yang saat dia ke Medina itu biasanya dikatukan antara kaum Muhajirin sama kaum Ansor. Nah, ketemu di sana dengan kaum Ansor, orang kaya raya dan lain, karena kekayaannya mereka saat di Mekah ditinggal semua. Abdurrahman Auf itu adalah tidak punya apa-apa. Setelah ketemu daripada sahabatnya yang ada di Medina, dia dijanjiin mau biaya berapa, mau apa, juga akan saya cukupin. Tapi dia nggak mau. Dia minta satu, tunjukkan saya pasar. Nah, akhirnya dia pergi ke sana. Sehingga maksud kami adalah kalau di dalam proses bisnis sekarang yang ditanyakan modal itu nggak usah dikasih. Kalau yang ditanyakan pasar, kalau sudah dapat pasar, modal akan mengalir dengan sendirinya. Nah, ini poin, masih ada waktu sedikit. Ini poin pentingnya adalah sekarang pemberdayaan kaum mustadafin dan penjelasan terhadap ketidakadilan. Di sini pemberdayaan secara bahasa, dari bahasa Indonesia berasal dari kata-kata daya, ya, itu ada berarti kekuatan, di mana untuk secara resan itu adalah upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum duafa dengan mendorong satu, yaitu memberi motivasi, terus meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki dan berusaha untuk mengembangkannya. Nah, di sini kami sudah punya pengalaman, ya, ada berhasil atau tidak itu tahun 94, itu kecil-kecilan, itu kita membuat yang namanya KUB, klinik usaha bersama, dan didanai oleh corporate, yaitu Astra. Nah, di dalam suatu pemberdayaan kaum kekurangan, katakan lemah istilahnya gitu adalah, maka sebetulnya semua orang itu pasti punya suatu potensi yang dimiliki, tapi tidak tahu, tidak sadar. Ya ini kita gali, kita dorong, kita motivasi. Kalau sudah ketemu kita kembangkan. Nah, konsep yang waktu kami mengolah di KUB dengan teman-teman itu adalah bagaimana kita bisa melihat, mencari sesuatu atau industri kecil yang kira-kira potensi dan nanti dimandirikan. Karena kita yang tahu itu potensinya gini, ya, kita kasih motivasi, ya, kita konfirmasi yang dimiliki apa, yang dimiliki dan nanti kita kembangkan. Nah ini gimana kita untuk memberdayakan itu. Nah di dalam Al-Quran sendiri itu ada cukup banyak yang terkait dengan al-quwah, ya. Jadi variasinya sekitar 33 kali sebutkan di sana. Yang bahasa Arabnya kuat adalah bahasa Inggris sebagai empower. Itu menurut College University, ya. Di mana ini dikutip, kalau kita lihat di sini adalah penjelasannya. Definisi, karena ini sosial. Kalau sosial itu definisinya cukup panjang kalau orang Indonesia, tapi sosial luar itu pendek-pendek. Ya, tidak apa-apa. Jadi suatu proses yang disengaja dan berlangsung secara terus-menerus yang dipusatkan di dalam kehidupan komunitas lokal melalui saling menghormati, sikap refleksi kritis, adanya kepedulian dan partisipasi kelompok yang melalui berbagai berharga, ya, jadi menjadi memperoleh suatu akses yang lebih besar untuk mendapatkan mengontrol sumber-sumber tersebut. Jadi gini, terkait dengan pemberdayaan ini, jadi kesimpulan dari definisi dari pemberdayaan ini, bagaimana cara kita untuk bisa memberi motivasi dan juga menggali potensi dan akan mengembangkan. Di sini memang tren sekarang itu adalah dengan pakai FGD, jadi FGD Forum Group Discussion, di mana di sana kita bisa melibatkan dia. Bagaimana dengan kearifan lokal? Contoh kami yang pernah lakukan untuk industri kecil itu adalah di Ngingas, ya, di Ngingas Waru Sidoarjo. Di situ adalah komunitas di sana, industri kecil semua dari besi. Dari besi mulai cangkul, linggis, alat-alat PLN, spare part, itu ada di sana. Dan musim semua kebetulan. Nah, di sana oleh Astra ngelihat, oh ini potensi, bisa dimandirikan. Sudah mengelompok di sana. Sehingga kita kasih sentuhan. Sentuhannya adalah dari dia untuk kita hanya sebagai sebagai pembina gitu aja.
membina betul-betul bisa, tapi yang dibina mungkin lebih canggih tapi tidak tahu, ya, tidak tahu permasalahannya. Apa yang dimiliki juga nggak tahu, dikompol juga nggak tahu, maka kita yang punya insting sana. Nah, dari sini akhirnya kita bisa memetakan mana-mana yang bisa diangkat, mulai dari mulai potensi diangkat jadi mandiri. Nah ini perlu. Kalau sekarang itu kan sudah kemarin dibahas adanya wakaf, dibahas dengan zakat atau lazis. Lazis cukup banyak. Lazis NU, lazis Muhammadiyah, lazis Qura, macam-macam lazis. Nah ini yang belum adalah bagaimana caranya nanti dari lazis ini diberi sentuhan sedikit, memberi suatu motivasi untuk dalam bentuk pelatihan atau apa, memotivasi potensi-potensi daripada orang-orang duafa yang notabene dan tidak tahu. Zaman Rasulullah tahu, Rasulullah punya punya skill, tapi modalnya nggak ada. Cari orang miskin, ya. Orang miskin, orang dari yatim yang punya dana, orang janda, ya kita sharingkan. Jadilah di sana. Misalkan nanti ini contohnya gitu. Nah, berikutnya kurang sedikit. Berikutnya adalah ini landasan sosialnya. Ini adalah prinsipnya dari filsafat sosial filantropisme. Ini yang nyadong aja. Jadi ketergantungan pada santunan dari menjadi filsafat untuk pemberdayaan, mendorong semua strata. Ya, di strata sosial mulai rendah sampai bawah untuk mandiri. Ini kita balik ya. Jadi landasan pemberdayaan ini dibalik yang dari nyadong tok. Bagaimana cara? Istilahnya adalah dikasih apa? Kita nggak kasih makan, kita ngasih kail. Kalau kita kasih kail apa yang terjadi? Itu bisa nanti berjalan sendiri. Kalau kita kasih makan habis sudah. Nah, ada yang dulu ada konsep zakat, ya apa caranya zakat yang fitrah atau yang lainnya jangan kasih sedikit, langsung kasihkan aja. Ada tukang becak yang nggak punya becak, kasih itu untuk jaga zakat. Nanti kalau dia berhasil, dia mau nyicil, kasihkan ke orang yang lain. Jadi continue, berlanjut satu saat dan seterusnya. Itu bisa model kayak gitu. Tapi nanti akadnya tidak jadi masalah. Zakat keperuntukannya jadi masalah. Tapi itu nanti perlu ada pembahasan berikutnya. Nah, untuk memberdayakan umat Islam merupakan hal yang penting karena beberapa alasan. Jadi kita itu wajib untuk memberdayakan umat Islam itu karena apa? Ya karena itu tadi. Jadi karena alasan-alasan yang pertama adalah alasan ancaman. Siapa sih ngancam? Yang ngancam adalah Gusti Allah ya. Jadi kita alasan pertama karena diancam oleh Gusti Allah. Yang kedua adalah janji. Nah ini ancaman pertama, ancaman Gusti Allah. Di dalam surat Al-Ma'un yang disebutkan di awal tadi, ara'aital ladzi yukadzibuddin fadzalika ladzi yad'ul yatim wa la yakhudhu 'alal faqir miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang kami garis bawahi di sini adalah terkait dengan tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi kalau kita itu tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, dan apalagi kita menghardik orang miskin dan juga enggan untuk memberi suatu bantuan, itu masuk golongan orang yang mendustakan agama. Apakah kita mau? Semoga saja tidak. Semoga saja kita tidak seperti itu. Nah, selain dengan kata-kata yang lain bahwa wailul musallin ini kadang-kadang disalahartikan oleh orang-orang yang hoiru muslim. Kamu percuma jadi orang Islam. Apa? Lah itu wailul musallin. Celaka bagi orang-orang sholat. Itu kan sholat celaka. Lebih baik gak sholat ya. Itu kalau ayatnya dipotong-potong, diputus-putus. Nah, ini ancaman ya. Jadi ancaman karena tidak memberdayakan. Ya. Nah, berikutnya adalah di ayat yang lain ini disebutkan masih ancaman juga. Ini dicontohkan di zamannya Qarun. Nah, udah saya kira cerita Qarun ini cukup banyak. Ini ayatnya. Jadi sudah terngiang di mana-mana. Saya kira Qarun itu ya apa? Dan Qarun itu di zamannya Musa, di zamannya Nabi Musa. Sampai terakhir kunci-kuncinya itu juga cukup banyak ya. Dan terakhir ditenggelamkan. Jadi ditenggelamkan oleh Allah. Nah, dan yang berikutnya adalah kalau tadi itu ancamannya, sekarang adalah apa? Janjinya Allah. Nah, Allah janji yaitu terhadap orang-orang yang membantu atau memberdayakan orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Nah, di sini disebutkan bahwa perumpamaan untuk menafkahkan itu adalah
orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kama salil habatil anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habatin. Jadi di sini adalah dijanjiin sampai berapa? Dijanjiin sampai 1 butir jadi 7 butir. Terus tiap butir 100 biji dan seterusnya. Nah, janji di sini kadang-kadang disalahartikan. Mungkin kita udah tahu apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur dan lain-lain. Kadang-kadang kalau kita salah menafsirkan jadi bahaya. Ini janjinya Allah. Kalau gitu anak kecil pikir, kalau kita punya pengen motor, kita punya sepeda, kasihkan aja pada orang. Nanti kan diganti sepeda motor. Itu yang salah arti. Kalau zamannya dulu ada di dalam umur sufi, Nasarudin namanya itu. Dia punya uang 100 dinar dibelanjakan, disumbangkan, disodakokan. Karena janji Allah tadi, suatu saat gak punya uang, dia di tengah hutan gak punya uang. Waduh, ini Gusti Allah, ini hutang saya ini. Saya mau tagih ini. Katanya dijanjiin dikalikan 2 lipat. Akhirnya dia kemalaman di tengah hutan, dia tidur karena takut dengan adanya binatang buas. Dia naik ke atas pohon. Di atas pohon tidur sampai malam, pagi-pagi jatuh menjatuhi orang yang dibawanya, orang yang mati, di kantongnya ada uang yang sesuai dengan janjinya gitu. Akhirnya dia merasa, oh ini Allah sudah bayar hutang saya. Itu di umur sufi. Tapi jangan ini diartikan secara letterlek, kalau kayak gitu nanti akan jadi salah arah ya. Dan terakhir disebutkan bahwa wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya. Dan untuk janji yang lain, ini terakhir. Nah, ini janji yang lain disebutkan bahwa di dalam langsung ke ini. Nah, ini janji yang lain bahwa Allah itu adalah tidak mengiri doa. Jadi kalau kita memberikan suatu sedekah ya kita jangan mengundat-undat ya. Jadi supaya nanti perasaan orang itu bisa tercelakai. Dan terakhir ini adalah untuk mengantisipasi kesenjangan sosial, maka pemberdayaan kaum lemah itu telah dilakukan dengan keadilan yang telah ditegakkan, terjalin masyarakat yang harmonis, hidup berdampingan tanpa adanya kecemburuan sosial, dan Islam mengajarkan zakat, ya, infak, sedekah, dan sebagai kepedulian sosial baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Nah, dari kesenjangan sosial ini ada 3 sebetulnya. Dalam lingkungan keluarga yang berkecukupan, menjamin kerabat dekat. Di sini adalah banyak disebutkan ayat-ayat yang lain, termasuk salah satunya adalah ku anfusikum wa alikum naro dan lain. Jagalah dirimu dan para kamu dari neraka. Terus yang terdekat juga lebih dulu. Jadi berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat dan akan haknya kepada yang miskin. Ini adalah untuk lingkungan keluarga yang dekat. Terus berikutnya adalah untuk lingkungan masyarakat dianjurkan untuk saling tolong menolong. Nah, di sini disebutkan bahwa di ayat ini mungkin kalau kita salah mengartikan jadi masalah ya. Jadi bahwa kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirullah wa man anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Ini seolah-olah kalau kita lihat bahwa Allah itu bisa melemahkan siapa yang dikehendakin. Ya. Dan juga menyembitkan sebenarnya. Tetapi ya ini ingat, ma'raftu min syai'in wa huwa yukhlifu, bahwa barang siapa yang kamu nafkahkan jadi barang-barang apa aja yang kamu nafkahkan, maka janji Allah adalah akan menggantikan, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Jadi walaupun disebutkan sakarku, sak kehendakku, mau tak lapangan rezekimu atau tak sempitnya rezekimu, itu urusanku, kata Allah, guyonannya gitu. Tapi ingat bahwa janji Allah di sini disebutkan bahwa siapa yang menafkahkan apa-apa barangnya, maka Allah akan menggantikan, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Dan terakhir di sini adalah ya, sebetulnya yang banyak belakang nanti nggak apa bisa dibaca sendiri. Yaitu terakhir adalah dalam harta yang berkecukupan ada hak orang miskin, baik diminta maupun tidak diminta. Itu ada dalam surat Ad-Dariyat. Saya kira saya nggak panjang, itu aja dulu. Untuk yang lainnya nanti kita bisa lanjut
barangkali masih ada waktu sedikit kita bisa berdiskusi kekurangan kami, mungkin ada yang kurang dalam bagaimana konsep daripada pemberdayaan umat itu gimana, walaupun secara kasar konsepnya kayak gitu. Saya kira sementara itu kami mohon maaf jika ada sesuatu yang salah kata atau kurang dalam, saya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Pak Mursid, ini sangat komprehensif. Monggo bagi Bapak Ibu sekalian barangkali bertanya, saya nggak akan menyimpulkan karena tadi dijelaskan sudah sangat komprehensif terkait dengan pemberdayaan umat begitu ya, dengan memberikan motivasi, kemudian bagaimana mencari potensi yang dari umat yang mau dikembangkan, sampai bagaimana mengempoweringnya ya, berusaha untuk mengembangkan. Monggo, ini Pak Hendy mau tanya ini, silakan Pak Hendy langsung aja. Pak Hendy, monggo Pak Hendy. Monggo Pak Hendy, dimut. Belum dimut. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Jadi tadi itu saya sempat ketinggalan sedikit, barangkali kelewatan. Saya mau nanya tentang di era akhir-akhir ini kan sering dibahas tentang masalah riba. Jadi sampai banyak ini sih, banyak, kalau saya pelajari itu banyak sumber dari beberapa ulama maupun dari ustadz-ustadz begitu ya. Nah kira-kira saya lupa tadi, saya mungkin kelewatan. Tadi sudah dibahas atau belum sama Pak Mursid, kira-kira di era zaman Rasulullah seperti apa? Kira-kira ngaten, Pak Mursid. Ya, terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebetulan kalau Rasulullah sendiri sudah jelas sebutannya adalah Siddiq dan Amin. Di zaman Rasulullah memang cukup banyak ya penipuan dan lain-lain. Kalau di dalam saya pernah ngaji di kitab salah satu Safinatun Najah, itu disebutkan bahwa untuk riba itu sampai ini ya, jadi riba. Misalkan contoh, saya menjual barang. Berapa harganya? 100. Terus ada yang nawar, boleh nggak? Ini saya tawar 50. Saya bilang, nggak boleh, karena kulaannya nggak nutut. Karena ini nanti saya rugi dan lain-lain. Tapi dengan suatu nego tadi, akhirnya boleh. Itu riba itu. Haram. Karena apa? Dia bohong. Ada unsur bohongnya. Rasulullah nggak pernah bohong. Ini contoh aja, kita contohkan. Itu banyak terjadi di kita-kita ini. Rugi aku Bapak, berapa ini harganya? Nggak nutut kulakannya. Dan itu bisa dijadikan riba. Nah kita hati-hati di sana. Jadi makanya kita jujurnya di situ. Kalau kita nggak boleh menentukan harga, kalau kita nggak buka, nggak boleh ngomong. Oh belum Pak, saya boleh turun lagi, naik sendiri lagi akhirnya. Orang kita nggak berani bohong. Nah bohong itu salah satu untuk riba. Riba yang lainnya lebih dari itu. Uang kayak gitu aja udah masuk kategori riba. Apalagi mencurangi dan lain-lain. Saya kira itu mungkin bisa dikembangkan informasi kami. Ini Pak Andi, mungkin ada komentar atau lagi? Kalau sekarang ini, jadi yang saya pelajari Pak dari beberapa sumber itu kan lebih pada yang di era sekarang nih Pak ya. Iya, iya. Itu kaitan sama pinjaman bank begitu. Ya, ya. Nah, jadi ada kebermanfaatan yang diambil dari urusan utang piutang atau pinjam meminjam. Padahal dalam Islam ini kan kalau ngomong utang piutang adalah murni sosial ya. Yang saya pahami murni sosial. Jadi tidak boleh ada yang mengambil manfaatnya. Ini akadnya seperti itu. Beda lagi ketika akadnya wadiah atau orang kayak nitip sendal ya, nitip sendal di masjid itu kan tidak ada faktor kebermanfaatan, meskipun mungkin akhirnya ada yang nambah dengan infak gitu ya, ngisi kenceleng masjid itu. Ini yang saya pahami yang masih kadang kabur ini digiringnya kaitan sama kebermanfaatan ini.
Jadi bedanya dengan bank-bank konvensional atau lembaga-lembaga yang konvensional ini akadnya kira-kira begitu nggih Pak Mursid nggih? Jadi memang mungkin jenengan lebih paham ini. Nah, kalau masalah bunga bank itu kan masih ada di dalam para ulama itu ada bunga bank itu ada yang menyatakan haram, ada yang suat, ada yang mubah. Kita pilih yang mana? Tergantung. Itu ceritanya panjang. Apa panjang? Kalau contoh kecil, kalau itu saya sebagai orang yang lemah, orang yang nggak mampu segalanya tapi punya uang banyak, daripada mudorotnya banyak ya, dan nanti akan hilang, akan habis, itu lebih baik bank dan juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita masih mampu, masih berusaha dan apa kok uangnya jadi jarang kepang, nanti kita makan kembang, makan bunga. Itu maksud kami. Jadi di dalam hukum itu para ulama udah mesti kapan dikatakan haram dan seterusnya. Saya kira itu. Tentu. Iya, matur nuwun. Monggo Bapak dan Ibu sekalian, ini ada ini dari Pak Diananto ini di chatnya ini. Ustadz Mahirul Mursid mengucapkan banyak terima kasih atas pencerahannya pagi ini. Timbul pertanyaan saya, di era saat ini sebagai Muslim yang mayoritas di negara kesatuan Republik Indonesia, tapi kondisi saat ini utang negara semakin naik, kondisi orang miskin juga naik. Satu sisi kesadaran akan untuk melaksanakan SIS belum meningkat secara signifikan. Kira-kira dari berbagai contoh pemberdayaan umat, dari berbagai nabi di atas, kira-kira ada apa saat ini ya Ustadz? Mohon pencerahannya. Oke, makasih Pak Diananta. Jadi kalau omongan kasar saya adalah sebetulnya dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad ini sudah komplit ada di Indonesia. Karena sudah komplit ada di Indonesia. Saya pernah bayangkan gini. Waktu kami menuju ke Mesir itu ngelewati tempatnya Nabi Lut. Sampai tempatnya Nabi Lut di sana ceritanya kan Nabi Lut itu dibalik. Dunianya dibalik dari atas ke bawah, ditungkep dibalik. Ternyata di sana cerita ini benar memang. Ini orang non muslim yang ngomong benar. Salah satu indikasinya adalah kadar garamnya tinggi, ini dibalik. Pokok dari penelitian kayak gitu. Saya nggak bisa bayangkan gimana caranya membalik itu. Nah, ternyata setelah kejadian di Poso atau di mana Sulawesi, bahwa itu adalah diputar oleh Allah, dibalik, ditenggelamkan. Kayak gitu ya caranya balik. Nah, kembali ke sini, kenapa itu sudah ada azab? Saya itu kan azabnya ada. Ini udah diazab, semua kaca kita belum sampai diazab ke sana. Jadi negara kita udah negara yang komplit. Mulai bagaimana untuk kali kongnya, bagaimana korupsinya, bagaimana dibalut dengan apa? Ini mengangkat ekonomi masyarakat, mengangkat derajat masyarakat. Negara utang banyak tujuannya adalah untuk memakmurkan masyarakat. Apakah benar di balik itu? Ya, kalau ngomong gini, ngomong politik panjang. Apakah benar? Apakah nggak untuk dirinya aja? Sebetulnya kalau utang Indonesia banyak dan itu digunakan untuk memakmurkan masyarakat, saya kira bisa, sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Berapa uang teman-teman kita kayak punya teman saya, berapa orang pejabat-pejabat kita yang ditaruh di Paris, ditaruh di luar, itu banyak. Ayo coba dikumpulkan, ayo kita berdayakan. Caranya ya dengan hati pelan-pelan, tidak frontal ya, mungkin kita gali, kita kasih penjelasan. Kalau itu dia mau, kakak kita bentuk di sini. Tapi kadang-kadang orang-orang kita itu contohnya adalah sekarang itu di masanya, walaupun masa COVID ya, masa mau Lebaran, sakjane uang orang umat Muslim kita itu cukup banyak juga. Di masa mendekati Lebaran itu mal-mal sudah ramai dan uang dari mana itu? Kalau kita melihat di mal dengan bertebaran, kok kelihatannya nggak ada orang miskin ya? Kelihatannya gitu. Tapi di tempat lain mungkin miskin ya. Jadi gini Pak Diananto, maksud kami adalah utang negara dan lain-lain itu adalah kesalahan kita sendiri. Bagaimana pengelolaan ini secara politis. Kalau kita jawabnya cukup panjang Pak, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memberdayakan orang-orang yang bisa potensi ini diberdayakan, ya kita kasih motivasi, kita kasih lihat kira-kira potensi apa yang ada di sini, kita mandirikan dengan model kearifan lokal, satu dengan yang lainnya, dananya saya kira banyak. Kalau dana, kalau sudah ada program, kalau kita punya program apa yang cocok di tempat itu yang cocok, insya Allah dana akan mengalir. Itu biasanya konsep luar negeri gitu. Orang sosial biasanya gitu.
Yang dilihat adalah, tapi bukan berarti saya berhasil di tempat Sidoarjo, ya. Terus ini saya tarik, saya gunakan di tempat mana, di Kalimantan atau di Sulawesi, belum tentu sama. Kalau sosial gitu, satu bisa mengalahkan 100 pendapat, gitu. Maksudnya menurut pendapat ini dan lain-lain. Saya kira itu. Jadi ini adalah ceritanya cukup panjang kalau kita jelek-jelekan sampai ke sosial politik segalanya. Ya kebetulan kami S3 kami itu ya non sewu ya Kadiakon ITS. Soal S3 saya adalah S3 Fisip Pak, sosial. Terima kasih Agus. Oke, mantan nuwun. Ini Pak Diananto, kalau kita ngobrol masalah itu panjang sekali itu. Tetapi kenapa kita nggak mencontoh negara-negara sudah mapan? Ya, misalkan Jerman itu enggak ada, Jerman itu ngelek-ngelek no pemerintah itu enggak. Orangnya itu selalu berpikir positif seperti yang Pak Mairul Mursyid tadi. Bagaimana memperdayakan manusia. Mari kita sekarang pengajian kita ini sama-sama itu ya, bahwa setiap individu itu punya kewajiban itu. Kita ini cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia dikenal sebagai Islam di wasatiyah, di tengah. Mari kita ini, apalagi kondisi COVID ini saatnya kita itu bergerak dan saatnya kita menunjukkan berinovasi untuk menyelesaikan. Nah ini ada yang terakhir ini, Pak Asrofi ini, angkat tangan ini. Monggo Pak Asrofi. Oke. Monggo Pak Asrofi, dimut dulu. Pak Asrofi. Dimut anunya. Dimut Pak Asrofi. Nanti ada kan? Oke. Oke, monggo Pak Asrofi. Ayo, monggo Pak Asrofi. Oh, dibuat mainan. Ternyata. Monggo Pak Asrofi atau kepencet aja tadi itu. Pencet itu. Oh, kepencet. Ternyata kepencet. Ya. Ya ini ada barangkali ada rekaman. Oh iya Pak, kalau rekaman ini mohon semuanya ada di share Pak ya. Jadi alhamdulillah ini kita pengurus Masjid Manarul Ilmi mulai dari awal sampai hari ini, insya Allah hari ini mungkin butuh 2 hari lah nanti diupload di dalam di milis JMMI. Mungkin nanti Pak Ardi akan memberikan linknya ya ini ya. Jadi di YouTube channel Takmir Masjid Manarul Ilmi Pak Endi, monggo di situ ada semuanya. Jangan lupa di subscribe ya Pak ya, like dan komen sehingga apa-apa yang sudah kuliah subuh ini bisa menjadikan pencerahan lah bagi kita semua. Alhamdulillah ini kita sudah sampai di lebih 10 menit ya. Ini luar biasa ini Pak Mursyid. Mohon izin saya Bapak Ibu sekalian, barangkali ketika memoderatori terlalu bersemangat ya. Kalau saya berbicara pada merah putih itu selalu sensor saya itu langsung nyala gitu ya. Kebiasaan berdiplomasi dengan negara-negara sahabat itu membuat itu bagaimana kita ingin membuat Indonesia itu lebih maju dan sebagainya. Nah, memang ini adalah pekerjaan kita bersama, apalagi tadi topik yang sudah disampaikan oleh Pak Mursyid ini luar biasa, yaitu pemberdayaan ekonomi umat. Saya mohon izin, saya tambahkan beberapa hal ya terkait dengan mungkin satu hal ya Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan pemberdayaan ini, alangkah baiknya memetakan ya di tempat daerah masing-masing bahwa seperti yang disebutkan oleh Pak Mursyid tadi terkait dengan kearifan lokal begitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa negara itu yang sudah mapan itu setiap ekonominya yang bergerak itu bergantung tentang kearifan lokal. Saya mohon maaf ini saya ambilkan contoh saja. Kalau saya kebetulan tahu banyak di Jerman. Di Jerman itu ada 16 negara sebagian. Itu bagian utara itu mereka itu potensinya adalah tentang perikanan dan perkapalan ya. Kemudian di bagian timur itu tentang buah-buahan, sayur-sayuran. Di tengah-tengah itu mereka itu adalah termasuk bagaimana memproduksi baja dan sebagainya. Di timur, di barat ada Dortmund, Duisburg dan sebagainya itu tempat untuk
pengembangan pertambangan. Lalu mungkin barangkali Bapak dan Ibu sekalian tidak bawa tempat Solingen ya. Solingen itu ada desa kecil sekali, tetapi mereka fokus di situ. Lalu di Bavaria, Anda kalau tahu sepak bola Bayern Munchen, itu pertandingannya luar biasa dan mereka sangat kaya di situ. Tapi apa yang kita lihat bahwa masyarakat Jerman itu masyarakat yang sangat istiqomah, orangnya simple, sederhana, tetapi coba dilihat made in Germany itu ada di mana-mana, ada Volkswagen, ada Mercedes, ada apa namanya itu Siemens gitu ya. Dan ini kemudian pendidikannya itu simpel mereka itu mengagungkan kejujuran. Dan tadi kalau kita lihat dari bagaimana Rasulullah itu mengembangkan ekonomi yaitu dengan sidiknya, lalu juga fatona manajemen yang bagus, lalu saling mengisi ya, apa namanya, Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik, kalau kita lihat sepak bola Jerman itu tidak punya Messi, tidak punya Ronaldo, tapi mereka berkali-kali juara dunia. Artinya apa? Mereka itu sangat gotong royong gitu ya. Ini barangkali mungkin yang bisa kita petik dari ini, dan kita lihat bahwa Rasulullah SAW ini salah satu potret bagaimana idealnya ya seseorang yang beliau yang mulai dari usia 17 tahun sudah bisa bekerja sama sampai diangkat dari Rasul ya, kemudian berikutnya akhirnya menata kehidupan, dan kita bersyukur bahwa kita sampai saat ini bisa menghayati ya, tinggal saja mempraktekannya dengan baik. Ini kira-kira itu aja underline garis bawah dari saya. Nah, ini yang berikutnya adalah Pak Wahyudin ini mau tambahkan, mau nggak Pak Wahyudin? Iya. Saya menambahkan sedikit saja berkaitan dengan tadi pemberdayaan umat gitu ya. Salah satunya kan kita memberdayakan umat itu lewat zakat mal yang sudah terkumpul. Bagaimana zakat mal yang sudah terkumpul di lembaga-lembaga penerima dan pendistribusian zakat itu tidak diberikan dalam bentuk konsumtif, tapi diberikan modal seperti tadi Pak Mursyid sampaikan. Saya masih teringat dengan apa yang pernah dilakukan oleh masyarakat di daerah Malang Selatan ya, bukan Malang Selatan, Malang agak ke selatan. Salah satu kecamatan di sana dulu mayoritas adalah petani tebu. Kemudian dari zakat perkebunan ya, tebu itu kemudian tidak diberikan dalam bentuk konsumsi, tapi kemudian dibuatkan satu model usaha yang ketika itu masih sangat populer sekali adalah penggilingan padi atau seleb coron desone gitu ya. Ya. Penggilingan padi ini dimiliki oleh orang-orang miskin di tempat itu. Kemudian dari hasil penggilingan padi itulah yang kemudian dibagikan kepada semua orang miskin di tempat itu, di kampung itu. Ya. Sehingga pada tahun berikutnya mungkin atau 2 tahun berikutnya tidak lagi di tempat itu yang dikasih zakat, tapi bisa di kampung yang lain dengan mungkin model usaha yang lain. Sehingga tadi kearifan lokal itu memang sangat penting karena di situ memang penggilingan padi itu sangat prospektif, potensial, sehingga uang zakat itu diberikan mesin penggilingan padi, kemudian ada petugas yang dibayar. Dari hasil penggilingan padi itu kemudian akan dibagikan untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat miskin di tempat itu. Itu salah satu contoh bagaimana kita memberdayakan orang-orang yang mustadafin atau yang lemah secara ekonomi tadi. Di tempat lain barangkali beda, tadi mungkin ada di daerah nelayan, ya banget bagian nelayan yang bagaimana mereka memperkuat alat tangkapnya, perahunya, dan sebagainya. Sehingga bagiannya bagian jadi yang dihindari adalah tidak dibagikan dalam bentuk konsumsi, sekali dibagi kemudian habis. Tapi bagaimana itu kemudian terus berlanjut, ini contoh. Dengan itu kan bisa dikembangkan di banyak tempat dengan model yang berbeda-beda. Saya kira itu kewajiban kita semuanya yang tergabung dalam pengurus lembaga pemberdayaan zakat, yaitu yang menjadi concern kita. Selain juga tidak cukup hanya diberikan modal, tapi proses pendampingan, manajemennya, dan sebagainya itu menjadi kewajiban kita semuanya. Saya kira itu tambahan sedikit. Matur suwun, Pak Wahyudin.
Pun, monggo sekarang ini ditutup sekalian dengan doa Pak Wahyudin ya. Oh, dongane Kiai Mursyid iki ngomong. Monggo, Kiai Mursyid, Merul Mursyid, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'matin wajidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma inna nasul iman daiman wa nasaluka qawlan wa nasaluka iman nafian wa nasaluka yakinan shadiqan wa nasaluka amalan sholihan wa nasaluka dinan qayyiman wa nasaluka khairan katsira wa nasaluka afwal afiyah wa nasaluka tamamal afiyah wa nasaluka syukra ala afiyah wa nasaluka hinanin nas wa majadil bala wa tarkis syaqa wa syuril qada wa samati ada Rabbana dzalamna anfusana illa taqlana Fatarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imaman. Rabbana khatib lana khair, Rabbana khatib ibad, Rabbana khatib lana fi husnul khatimah. Allahumma ini kita tubi dari wilayah itu masa Allah. La ilaha illallah Nabi Muhammad Rasulullah. Syakru la haula wala quwata illa billahil adil adim. Ya istadarud kama istadarud malaikati bimadina Rasulin la khandakin wala surin Durin, wako dari Madurin, kami jami syukur, kata Rasulillahi, in adubillahi, in syasiatillahi, takoyar billahi, alfi, akhor, wala ila billahi lagi dadim, in antula takotim, alfi, akhor, wala billahi lagi dadim, azimatu lantasakku, alfi, akhor, wala ila billahi dadim, Allahumma in ahadun arodani, Bali, Insi, kalau menguji, awirin, nama kurupati, asarin, ausaitonin, awasin, wadud nadraud, asbasin, ikhlas, wa ubiku minarijin, ila roksi, la misalin, kejat kepala fi jabarin, yadru, alfi, la khola, wala kuata, ila adim, ya, waktu apa bidang mustafin, wa alijana bidang mutrobin, ya wadud, Warga besar itu ya hasanah, wabil akhirat ya hasanah, wakil adzabannar, wa taqina jannatal ma'abrar, ya aziz, ya ghafar, ya rabbal alamin, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.